Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Arifka Nurhaida dengan NIM B0520012 dan rekan saya Karismarta Eka Cahyani dengan NIM B05200030. Kami dari Prodi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, ingin menampilkan hasil presentasi kami tentang Studi Komparatif Tafsir Klasik Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi dan Tafsir Modern fi Zilal Al-Quran karya Sayyid Qutb. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fiqh Lughah dengan dosen pengampu Bapak Habibi Muhammad Lutfi. Dan di sini kami akan memberikan komparasi dari beberapa subbab. Yang pertama ada riwayat hidup pengarang, yang kedua ada latar belakang penulisan kitab tafsir, yang ketiga ada sumber penafsiran atau referensi yang digunakan dalam penafsiran kitab, yang keempat ada metode dan sistematika penulisan buku tafsir atau kitab tafsir, dan yang terakhir adalah kitab mengenai kritik mengenai kedua kitab tafsir tersebut. Yang pertama, kami akan membicarakan mengenai riwayat hidup atau biografi dari kedua penulis. Yang pertama adalah mengenai Abu Hayyan Al-Andalusi, yaitu yang merupakan penulis dari kitab Bahrul Muhit. Nah, Abu Hayyan Al-Andalusi ini memiliki nama asli yang cukup panjang, yaitu Atsir al-Jin Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Andalusi Al-Garnati Al-Nafzi. Dan beliau ini cukup dikenal dengan nama Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau lahir pada akhir bulan Syawal atau sekitar bulan Oktober pada tahun 654 Hijriah, atau dalam Masehi adalah tahun 1256 Masehi. Beliau ini lahir di desa Mihnarasi, Andalusia, dan beliau meninggalnya di Mesir pada usianya yang ke-100 tahun setelah mengalami sakit, tepatnya pada hari Sabtu 28 Safar 754 Hijriah atau 23 Maret 1354 Masehi. Abu Hayyan ini merupakan seseorang yang mendedikasikan dirinya dan hidupnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Hal ini dibuktikan dengan Abu Hayyan yang sejak usia 25 tahun mengembara ke berbagai negara untuk menuntut ilmu, dan pada akhirnya menetap di Mesir, dan di sana beliau dipercaya untuk mengajar di Istana Al-Malik Al-Nasir, yaitu Raja Mesir pada saat itu. Nah, disiplin ilmu yang dipelajari oleh Abu Hayyan ini cukup banyak, diantaranya ada ilmu tafsir, hadis, qiraat, bahasa Arab, sastra, dan sejarah. Jadi beliau ini dikenal sebagai ahli hadis, sejarawan, sastrawan, dan juga mufasir. Lalu untuk pengarang dari tafsir fi Zilal Quran, nah itu ada beliau bernama Sayyid Qutb. Jadi Sayyid Qutb itu beliau memiliki nama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Jadi beliau lahir dari keluarga yang sederhana di desa Koha, Provinsi Asyur, Mesir pada Oktober tahun 1906. Jadi Sayyid Qutb itu sejak kecil sudah menjadi penghafal Al-Quran dari sejak beliau belum berusia 10 tahun. Lalu beliau juga pernah bersekolah di luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Nah, beliau itu sangat radikal dalam memperjuangkan kebenaran agamanya. Nah, selain itu beliau juga menekuni di dunia kepenulisan. Nah, selain itu juga beliau merupakan seorang aktivis dari gerakan politik dan dakwah gitu. Jadi karena radikalisme Qutb itu sendiri itu tuh menggiring beliau keluar masuk penjara, dan beliau divonis hukuman mati pada tanggal 29 Agustus 1966. Jadi sekitar beliau umur 60 tahun itu dengan hukuman gantung bersama dua temannya.
Persamaan dari kedua tokoh ini adalah mereka berdua merupakan seorang hafiz sejak mereka masih kecil. Jadi Abu Hayyan Al-Andalusi ini juga merupakan seorang hafiz sejak kecil seperti Al-Qutub. Karena itulah karena sudah mengenal Al-Quran sejak mereka kecil, mereka menjadi seseorang yang hidup berdasarkan Al-Quran serta mempelajari dan memahami Al-Quran dengan lebih baik. Kedua ulama ini tentu saja memiliki latar belakang mereka masing-masing dalam memutuskan untuk menulis tafsirnya. Untuk Abu Hayyan Al-Andalusi sendiri, sedikit informasi mengenai kitab Bahrul Muhit yang beliau tulis. Kitab ini ditulis sejak tahun 710 Hijriah pada saat beliau berusia 57 tahun dan diterbitkan pada tahun 745 Hijriah. Dan awalnya kitab ini terdiri dari 8 jilid, namun setelah direvisi atau diterbitkan ulang pada tahun 1412 di Beirut, kitab ini menjadi berjumlah 10 jilid. Kitab karya monumental Abu Hayyan Al-Andalusi ini ditulis karena setidaknya dilandasi oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah karena Abu Hayyan ingin selalu membaca Al-Quran, yang kedua karena beliau ingin memperbanyak amal kebajikan, dan yang ketiga adalah karena beliau ingin agar jiwanya tetap selalu terjaga. Beliau selalu menginginkan kitab tafsirnya ini untuk dibaca oleh banyak orang agar mereka merasakan keistimewaan dari mempelajari Al-Quran. Hal ini juga dimotivasi oleh hadis yang berbicara mengenai keutamaan Al-Quran sebagai kalamullah dan juga petunjuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Lalu untuk latar belakang dari penulisan tafsir fi Zilal Al-Quran ini, jadi sedikit informasi bahwa kamus fi Zilal Al-Quran ini merupakan karya yang menjadi daya intelektual dari Sayyid Qutb sendiri. Jadi juz pertama dari tafsir ini muncul pada tahun 1952 dan juz terakhirnya itu selesai sekitar 8 tahun dari pembuatan juz pertamanya. Jadi kira-kira pada tahun 1960-an. Jadi tafsir ini itu memiliki 8 jilid dan setiap jilidnya itu memiliki ketebalan kurang lebih 600 halaman. Jadi tafsir ini kenapa dinamain tafsir fi Zilal Al-Quran? Jadi karena masih memiliki hubungan secara langsung dengan kehidupan dari Sayyid Qutb itu sendiri. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, bahwa Sayyid Qutb merupakan penghafal Al-Quran bahkan sejak beliau masih kecil. Dan beliau juga memiliki keahlian di bidang bahasa yang mendorongnya untuk mempelajari Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah, Sayyid Qutb itu memiliki kehidupan yang selalu terarah karena di bawah naungan Al-Quran. Jadi menyebabkan beliau itu merasakan kehidupan yang nikmat gitu. Jadi beliau ingin membuat tafsir itu karena ingin orang lain itu merasakan kenikmatan kehidupan yang dirasakan oleh beliau. Dalam menulis tafsir, kedua ulama ini tentu saja memerlukan sumber dan juga referensi untuk kepenulisannya. Untuk kitab Bahrul Muhit sendiri, Abu Hayyan Al-Andalusi menggunakan banyak sekali sumber, yang utama tentu saja Al-Quran dan hadis, dan juga ada beberapa kitab yang dijadikan sebagai referensi utama. 3 diantaranya adalah Tafsir Al-Kashaf karya Zamakhsyar yang merupakan rujukan utama dalam hal kebahasaan. Kitab kedua adalah Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Quran Aziz karya Ibnu Atiyah, dan kitab ini dijadikan referensi karena memiliki cara pengutipan yang jelas dan efektif. Kitab ketiga adalah kitab Al-Tahrir wa Al-Tahbir li Aqwal A'immah Al-Tafsir yang ditulis oleh Ibnu Al-Naqib, dan kitab ini merupakan kumpulan dari berbagai kitab tafsir dan sekaligus merupakan kitab tafsir terbesar yang ada di zaman tersebut. Oleh karena itu, beliau menggunakan kitab ini sebagai salah satu dari referensi utama dalam menulis Bahrul Muhit. Lalu untuk kitab tafsir fi Zilal Al-Quran sendiri,
Sayyid Qutb menggunakan referensi yang tidak jauh berbeda juga, yaitu Al-Quran. Jadi seperti tafsir-tafsir yang lain, jadi Sayyid Qutb itu tidak mengesampingkan sumber dari tafsir yang bersumber dari Nabi Muhammad. Jadi Sayyid Qutb menggunakan banyak dari hadis-hadis Rasulullah, meskipun beliau tidak pernah memberikan penilaian yang akurat terhadap hadis yang dikutip itu. Lalu Sayyid Qutb juga menggunakan riwayat hidup Rasulullah, perkataan sahabat yang dipandang ahli dalam tafsir, dan perkataan para mufasir yang terkenal seperti Ibnu Katsir. Nah, selain itu Sayyid Qutb juga menggunakan penemuan ilmu pengetahuan modern sebagai referensi lain untuk menafsirkan dari Al-Quran itu sendiri. Dalam menulis kitab tafsir tentu saja dibutuhkan metode dan sistematika tertentu. Abu Hayyan Al-Andalusi dalam menulis Bahrul Muhit menggunakan beberapa metode, dan metode utama yang digunakan adalah metode tahlili atau metode analisis. Selain itu juga digunakan metode lain seperti metode Ismaili atau global, dan juga metode Muqarran atau metode perbandingan. Nah, dalam melakukan tafsir ini, hal yang menjadi perhatian utama Abu Hayyan adalah aspek kebahasaan dan juga ilmu fikih. Jadi terkadang kitab ini dikenal sebagai kitab nahwu shorof atau kitab fikih, bukannya kitab tafsir. Nah, selain itu dalam menafsirkan, Abu Hayyan menggunakan beberapa ilmu, diantaranya adalah ilmu lughah, ilmu nahwu shorof, ilmu bayan dan badi, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, dan juga ilmu qiraat. Abu Hayyan juga mencantumkan asbabun nuzul serta menyebutkan pandangan tafsir terkuat yang terdapat di antara para ulama. Lalu berbeda dari Abu Hayyan sendiri yang memfokuskan aspek bahasaan dalam tafsirnya. Jadi tafsir fi Zilal Al-Quran itu berisi mengenai persoalan tentang pemikiran, konsepsi, psikologi, ideologi, dakwah, dan persoalan lain yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi Sayyid Qutb sendiri menggunakan pendekatan taswir, yaitu suatu pendekatan yang berusaha menampilkan pesan Al-Quran sebagai gambaran pesan yang hadir, hidup, dan konkret, sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang jelas bagi pembacanya. Jadi menurut Sayyid Qutb itu, kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran itu merupakan penuturan drama yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi ajaran-ajaran yang terkandung dalam cerita itu selalu memiliki relevansi makna untuk dapat diambil sebagai tuntunan hidup manusia. Maka dari itu tafsir ini tuh masuk dalam tafsir Al-Adabi Al-Ijtimai. Setelah tafsir yang ditulis oleh kedua ulama ini diterbitkan, masing-masing menerima beberapa kritik. Untuk kitab Bahrul Muhit sendiri, kritik yang diterima antara lain adalah yang pertama, ayat yang ditafsirkan ini belum menyeluruh dan masih bersifat parsial serta kurang detail. Kritik yang kedua adalah karena penggunaan tafsir Al-Kasyaf sebagai referensi utama yang sebenarnya memiliki madhab yang berbeda dengan kitab Bahrul Muhit. Kitab Al-Kasyaf ini, tafsir Al-Kasyaf ini bermadhab Mu'tazilah, sedangkan Bahrul Muhit memiliki madhab Sunni. Kritik yang ketiga adalah karena pengutipan kisah-kisah yang sebenarnya ini bersifat maudhu atau bersifat tidak kuat atau palsu. Dan juga Abu Hayyan terkadang memasukkan hadis-hadis dhaif ke dalam tafsirnya di kitab Bahrul Muhit. Sedangkan kritik yang diterima oleh Sayyid Qutb sendiri itu sebenarnya tidak jauh dari subjektivitas. Jadi yang pertama itu ada subjektivitas Qutb dalam tafsirnya pada tafsir Al-Buruj yang memuat kondisi penyiksaan dan penderitaannya dengan mujahid yang lainnya di dalam penjara Limanturah. Dan yang kedua, tafsir ilmiah yang sering dimuat Sayyid Qutb dalam tafsir Zilal Al-Quran itu dianggap sebagai nasib yang buruk kaum muslimin dalam bidang tafsir.
Mungkin sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat yang baik, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.